Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, masih ada yang main sana. Ulang ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ada sarapan belum? Kemarin sudah pada dibacakan di kamar semua? Kerjain enggak? Kemarin hari ini kita kemarin kakak bilang mau buat poster kan? Bawa semua. Videonya ada. Ini tentang semua ada di rumah soalnya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Yang dibaca tentang apa? Dan dampak kerusakan lingkungan. Oke, jenis kerusakan lingkungan itu ada apa aja? Jenisnya? Yang kuat dong. Jenis kerusakan lingkungan ada apa aja? Jenisnya. Pencemaran air, pencemaran. Yang belakang tuh nggak ada suaranya ya? Yang belakang. Ayo semuanya diperhatiin dulu depan ya. Jenis kerusakan itu ada apa aja kemarin? Ada pencemaran air, terus oke. Sekarang kita mau ini ada pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Kan dampaknya kalau yang dimaksud pencemaran air itu apa? Tercemarnya air yang ada di air sehingga menyebabkan banjir, terus airnya terus apa lagi? Kotor itu udah apa? Kita juga bisa terkena penyakit. Yang kedua, dampak dari pencemaran udara itu ada apa aja? Dampaknya akibat dari pencemaran udara. Terus lagi. Yang ketiga, mengapa hutan gunung dapat menyebabkan longsor?
upaya mencegah kerusakan lingkungan. Kira-kira apa aja upaya kita supaya lingkungan itu nggak rusak? Ya, urutnya menanam pohon cogari. Coba yang di pojok, menanam pohon cogari itu disebut apa? Apa? Ayo di pojok yang hijau. Ada yang tahu nggak menanam pohon cogari itu disebut apa? Penanaman pohon cogari. Ya, reboisasi. Oke, selanjutnya ada mengurangi penggunaan plastik. Nah, jadi kalau misalnya bisa, kita nggak usah beli yang ada plastik kayak botol apa, kayak minuman aqua itu kan dari plastik. Kalau bisa pakai tumbler aja, pakai tumbler nggak? Jadi kan itu bisa dipakai ulang. Jadi sampah plastik itu nggak perlu. Nah, selanjutnya ada mendaur ulang sampah. Caranya gimana? Daur ulang sampah. Contohnya, siapa yang bisa? Contoh dari daur ulang. Hah? Ada di ya, bisa lagi. Ya, terus bisa. Selanjutnya ada menghemat air dan listrik karena kan tenaga air dan listrik juga dia menggunakan upaya untuk menjaga sumber daya alam. Oke. Selanjutnya ada juga peduli lingkungan. Apa aja ini? Biasanya kalian ada tiket nggak? Ada. Apa lagi? Menjaga kebersihan selanjutnya hemat penggunaan plastik. Sekarang ada video pembelajaran yang lainnya diem ya, biar suaranya kedengeran. Menjaga lingkungan. Apakah kamu pernah merenungkan lingkungan kita? Sebuah dunia yang begitu luas dan kaya, penuh air yang kita minum hingga tanah yang kita pijak. Semua saling berhubungan menciptakan ekosistem yang membuat kita terkagum. Mengapa menjaga lingkungan itu penting? Karena pencemaran udara, lingkungan yang sehat mendukung kesejahteraan kita hidup di bumi. Apabila lingkungan rusak, iklim akan berubah menjadi bencana alam. Dengan menjaga lingkungan, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Habitat sangat penting sehingga kehidupan lingkungan di mana tempat kita beraktivitas, baik itu di rumah, sekolah, atau taman. Lingkungan bersumber alam. Semua makhluk hidup mulai dari yang kecil sampai yang besar, semuanya butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, di lingkungan kita ini ada yang namanya produsen dan konsumen yang berperan penting dalam menyediakan makanan. Jadi lingkungan itu penting sekali untuk kita semua. Lalu apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan, contohnya bencana alam. Bencana alam, ya seperti si bocah nakal yang tiba-tiba datang tanpa diundang, merusak segalanya dengan seenaknya. Kebun yang sudah kita rawat, rumah yang sudah kita bangun bersama, bahkan mengancam keselamatan keluarga kita. Seseorang dapat terjangkit penyakit karena paparan terhadap penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yuk kita sama-sama menjaga bumi. Bumi rumah besar kita. Gampang kok, mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya mematikan lampu jika tidak digunakan, mengurangi plastik, atau tanam pohon di pekarangan rumah.
Jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga kita juga. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi menjaga keindahan alam yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menyaksikan Doodle Kids. Nanti gambar ini ditempel di karton, ini nanti di sampingnya dikasih penjelasan ini gambar apa. Supaya mencegah gimana ya? Terus di atasnya dituliskan poster upaya menjaga lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga anggrek akan mempersilakan upaya menjaga lingkungan. Gotong royong agar bersih dan agar lingkungan aman dan nyaman. Dua, membersihkan lingkungan agar lingkungan sehat dan bersih. Buang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu poster upaya menjaga lingkungan. Dan yang kedua ada suatu kelas, ada anak murid yang sedang bergotong royong untuk membersihkan kelas bersama-sama. Di suatu hari ada anak-anak yang sedang membawa sampah pada tempatnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pohon pisang horor poster upaya menjaga lingkungan bersama. Membuang sampah pada tempatnya, manfaatnya dapat bermanfaat untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terkena banjir dan mengurangi sampah plastik. Membersihkan kelas bersama-sama agar kelas aman dan nyaman, upayanya kelas akan bersih dan enak dipandang. Gotong royong membersihkan sampah di sungai, manfaatnya sungai akan nyaman dipandang dan tidak bau sampah, masyarakat akan aman.
Menanam pohon dapat menghasilkan udara yang segar dan sejuk. Kerja bakti bersama keluarga manfaatnya lingkungan menjadi bersih, bebas penyakit, bebas bau, dan masyarakat menjadi nyaman. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manulati akan mempresentasikan upaya menjaga lingkungan. Yes. Kelas. Menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita agar mendapatkan suasana belajar yang bersih dan nyaman. Membersihkan sungai. Menjaga kebersihan sungai adalah tanggung jawab masyarakat agar suasana dan sungai menjadi bersih, nyaman, dan cantik. Pemandangan di sungai pun cantik. Membersihkan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab masyarakat agar suasana terjaga dengan baik. Tanggung jawab atau reboisasi. Menanam pohon agar udara menjadi bersih dan mencegah terjadinya banjir dan longsor. Sekian presentasi dari kami. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Upaya. Udah pada ngerti semua kan gimana cara kita supaya dengan cara tidak membuang sampah sembarang. Jadi kalau ada sampah langsung dibuang ke tempat supaya tidak menyebabkan banjir. Lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu harus dijaga. Kalau piket, jadwalnya piket itu harus piket. Ya, jangan kabur, oke? Oke, mungkin cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya boleh disiapin doanya. Ya, siap. Berdoa dimulai.